Halo, perkenalkan nama saya Arditya Wirayuda dengan NIM 102040400168, mahasiswa Telkom University. Kali ini saya akan membahas terkait dengan ujian tengah semester akan mata kuliah sistem basis data yang dimana mata kuliah ini dipengampukan oleh dosen Bu Dwina Satrinia. Oke, jadi ini berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah sistem basis data mulai dari IRD sampai dengan bab yang nanti kita bahas, yaitu berkaitan dengan normalisasi. Sebelum itu, yang pertama yaitu bab pertama tentunya yaitu berkaitan dengan IRD atau bisa kita panjangkan dari singkatan IRD ini yaitu Entity Relationship Diagram. Ini adalah deskripsi umum terkait dengan IRD. Yang pasti IRD ini berkaitan dengan diagram, berkaitan dengan bentuk-bentuk yang dimana datanya ini bisa dilihat oleh orang, entah itu konsumen ataupun atasan, dengan lebih mudah untuk dilihat. Untuk soal dari UTS ini berkaitan dengan Toserba dengan nama toko Beli Seru. Toko ini menjual produk dari berbagai kategori dan brand, di mana kategori dan brand ini nanti dipecahin lagi menjadi produk, dan ini juga mencatat transaksi pelanggan. Dan ini entitas yang ada dalam data-data dari toko yang telah ada, yang sesuai dari pedoman praktikum. Pedoman dari UTS. Ada kategori, dan ada brand, ada produk, hingga ke detail transaksi. Yang dimana 168 ini adalah suatu aturan angka terakhir dari NIM mahasiswa. Ada pelanggan dan juga ada transaksi. Ini mana kategori ini menyimpan data dari kategori produknya, dan brand ini untuk menyimpan merek produk. Produknya itu berarti ya menyimpan data produk itu sendiri. Dan ada pelanggan. Ini untuk menyimpan data pelanggan, transaksi menyimpan transaksi pelanggan datanya, dan juga data transaksi yang dimana ini adalah suatu entitas yang gabungan dari yang namanya itu ada di sini. Mana tuh? Jadi detail transaksi ini gabungan dari, ini ada di gambar lampiran, gabungan dari entitas suatu transaksi 168 dan juga entitas dari produk. Ini adalah gambar RD yang dimana dibuat di draw.io. Oke, coba kita lihat lagi di atas terkait dengan IRD. Selain dari entitas, kita juga harus ada yang namanya relasi. Relasi ini adalah penghubung antar entitas. Contohnya kategori, contohnya entitas yang lebih gampang misalnya pelanggan dan transaksi. Entitas pelanggan dan transaksi. Relasinya apa? Relasinya pasti adalah pelanggan melakukan suatu transaksi. Relasinya itu adalah melakukannya. Jadi bisa dilihat di lampiran gambar yang di bawah ini, karena di gambar YRD saya buat jadi lampiran ini. Yaitu tadi yang kita sebutkan itu adalah entitas pelanggan. Ini sorry agak blur karena emang gitu ekspor dari Draw.io. Oke. Langsung aja kita ke poin ya, yaitu pelanggan. Nah ini relasinya itu dibentukkan menjadi belah ketupat. Jadi pelanggan melakukan suatu transaksi gitu. Dan begitu pula transaksi ini memiliki data transaksi dan produk, di mana di situ tercatatnya ada di detail transaksi, dan hubungan antar produk dan juga brand itu brandnya ini memproduksikan produk, dan juga ada kategori yang dimana di tengah-tengahnya ini adalah relasi antara produk dan juga kategori.
Dan untuk yang bulat-bulat ini adalah suatu atribut dari entitas-entitas, dan sedangkan yang yang berbentuk ganda ini adalah entitas bayangan, yang dimana kalau nggak ada salah satu entitas itu, entitas ini nggak bakal ada gitu. Kita lanjut ke IRD, apakah masih ada penjelasan yang harus dijelaskan? Tadi kita terakhir berkaitan dengan suatu relasi. Jadi nih relasinya, nah ini ada lagi nih satu ke banyak. Dan ini karena kita mengambil dari IRD diagram Chen, ini harus ada satu ke banyak dan banyak ke banyak yang dikategorikan menjadi M dan N. Kalau misal satu ke banyak berarti satu ke M. Lanjut ke bab 2 yaitu relational model. Oke, ralat. Untuk misal satu ke banyak ini kalau di diagram Veris-Chen itu satu ke N, kalau banyak ke banyak baru M ke N. Ada M ya kalau misalnya banyak ke banyak. Dan untuk ralat yang kedua itu yang entitas ganda ini bisa disebut dengan entitas lemah. Yang dimana entitas lemah ini bergantung pada adanya suatu relasi. Jadi kalau relasinya nggak ada, berarti entitas ini nggak ada. Oke, itu berkaitan dengan bab 1, berkaitan dengan IRD. Kita lanjut ke bagian bab 2. Benar-benar bab 2. Ini adalah representasi tabel relasional model, berarti berkaitan dengan relasi yang menceritakan data dan juga relasi antar tabel. Jadi di sini kita tidak hanya membuat suatu entitasnya dan juga atributnya, tapi di sini kita harus ada yang namanya isi dari atributnya. Jadi ini bisa disebut kalau tabelnya itu adalah entitas, dan ini kolom-kolomnya atau pemimpin kolomnya ini bisa disebut menjadi atribut, dan di dalamnya itu data di relational model kita isi. Di sini adalah yang tadi yang seperti dijelaskan oleh sebelumnya di bab 1 oleh saya sendiri tentunya. Ini ada tabel kategori 168 berkaitan dengan entitas tadi, dan tabel brand, entitas brand tadi, dan juga produk, dan pelanggan, dan transaksi, hingga ke detail transaksi. Dan ini berkaitan dengan sama sih, yang berkaitan dengan entitasnya dan juga ada atributnya. Sampai ke entitasnya lagi, sampai ke atributnya lagi. Dan ini adalah berkaitan dengan relational model, yang dimana ada keterkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Kayak semisal, di sini ada tabel kategori. Tabel kategori ini berhubungan dengan tabel produk. Dan yang paling gampangnya untuk dicontohkan itu adalah berkaitan dengan di data transaksi. Jadi kalau di data transaksi, itu pasti berkaitan dengan transaksi itu sendiri dan juga produknya. Jadi berkaitan nanti transaksinya ini berhubungan juga dengan pelanggan. Nah ini yang dinamakan relational model, karena tabel-tabel entah itu pelanggan dan juga data transaksi dan juga transaksi dan produk itu saling berkaitan satu sama lain. Itu berkaitan dengan relational model, dan di sini saya jelaskan lagi terkait dengan semua tabel ini dikaitkan dengan primary key, di mana ada tanda yaitu ID. Jadi kalau ada ID-nya itu kemungkinan besarnya itu adalah suatu primary key dari suatu table, dan data transaksi yang dimana ini kombinasi antara tadi transaksi juga produk. Jadi ada relational model di data transaksi dari tabel produk dan juga tabel transaksi. Dan juga ada foreign key. Foreign key itu adalah saya jelaskan dulu, yaitu primary key ini adalah sesuai dari namanya itu kunci utama. Kunci utama dari suatu tabel. Jadi ini adalah suatu unik dari suatu tabel itu sendiri, ada khusus. Dan kalau foreign key ini adalah keunikan yang berasal dari tabel lain. Contoh,
Nah, ini dari ID produk dan ID transaksi. Bukan deh, jangan ini. Contoh yang paling gampangnya itu ada di sini, produk 168. Di produk 168, primary key-nya itu adalah ID produk. Dan di kolom selanjutnya, itu di kolom 1, 2, 3, 4, itu ada ID kategori. Nah, ini ID kategori ini berasal dari kolom dari primary key-nya table kategori 168. Karena ini ID kategorinya ditaruh di table yang lain. Nah, di table yang lainnya ini disebut dengan bukan primary key lagi, yaitu foreign key. Jadi foreign, yaitu adalah asing. Kunci yang asing. Jadi dari table yang lain. Itu berkaitan dengan relational model. Kita lanjut ke bab 3, itu adalah DDL dan juga DML. Ini berkaitan dengan create dan juga ada insert dan juga select. Oke, kita masuk ke DDL, yaitu create table SQL, yang dimana ini saya tulis lagi terkait dengan codingannya yang saya pakai di aplikasi software MySQL Workbench. Ini berkaitan dengan tulisannya biar mungkin ada orang yang mau kopinya habis itu ke MySQL Workbench. Dan juga saya taruh di sini akan dokumentasi fotonya di screenshot dan juga tampilkan di pelaporannya. Ya, ini sama kayak tadi, ini ada entitasnya, kita kasih create untuk membuat table. Tapi sebelumnya ini kita harus membuat suatu database terlebih dahulu dan juga use database untuk masuk ke untuk setelahnya itu yaitu ketik codingan ini. Itu ada create, masih create ya karena DML. DML itu berkaitan dengan membuat. Ini adalah penjelasan codingannya. Jadi ini berkaitan dengan DDL, Data Definition Language, untuk membentuk atau membuat struktur basis data untuk toko beli seru sesuai dengan pedoman UTS. Dan di sini terdapat 6 table atau 6 entitas dari kategori hingga data transaksi. Yang dimana setiap table ini mengandung primary key yang tadi ada ID-nya serta foreign key-nya. Nah, sampai ke nanti ke detail transaksi, yang dimana detail transaksi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kombinasi antara transaksi dan juga produk. Kenapa? Karena di situ ada ID transaksi juga ID produk. Nah, ini adalah terminal yang saya ketik akan codingan ini, lalu saya run, dan Excel hijau, puji syukur, dan ini outputnya ini kita tulis akan codingan ini, lebih tepatnya kita ketik codingan ini, habis itu kita run, dan ketika udah hijau baru ke outputnya ini nggak langsung tampil di MySQL Workbench, tapi harus pergi ke bagian kayak gini sih namanya navbar, ke bagian database, kita bisa klik. Mungkin saya ini aja. Wah, ini menjadi facecam saya malah jadi ini coy. Oke, jadi saya jelaskan aja dari sini. Jadi ke navbar, nanti ke database, lalu reverse engineer, nanti klik next, lalu finish. Ketika udah selesai baru nampil akan diagram-diagram seperti ini ala-ala MySQL Workbench. Sebelumnya kita DDL, dan selanjutnya kita ke DML. DML ini berkaitan dengan insert dan select untuk memasukkan data ke tabelnya, ke kolomnya lebih tepatnya, dan juga select yaitu menampilkan table-tablenya itu, menampilkan database-nya itu. Jadi ini terserah kita insert, yang penting ini sesuai dengan kolomnya. Jadi di bagian kategori 168, di bagian table kategori yang pertama tadi kan kita tahu kalau misalnya itu primary key itu ID harus unik. Jadi kita ketik dulu ke 001 di situ ya. Dan selanjutnya di kategori itu sesuai yang di sini. Selanjutnya adalah nama kategori. Nama kategorinya apa? Makanan instan. Nah, gitu. Harus sesuai dengan kolomnya. Kalau misalnya ada lebih dari 2 kolom, itu kita pakai koma. Oke? Itu berkaitan dengan
DML, Manipulation Language. Nah, di sini ada penjelasan codingannya. Sorry, bentar. Nah, ini kode scale di atas. Sorry, itu ada motor. Kode scale di atas merupakan DML, yang dimana ini untuk mengisi dan menampilkan database-nya. Mulai dari tadi, tabel-tabel dari kategori hingga detail transaksi, hingga ke select, yaitu menampilkan datanya. Menampilkan datanya itu di bagian output. Nah, outputnya mana nih? Outputnya ini. Jadi, kita ditampilin dari insertan tadi, ini kita select, hasilnya kayak gini. Mulai dari kategori hingga ke detail transaksi. Detail transaksi. Ya, ini detail transaksi. Ya, ini detail transaksi. Oke. Kita lanjut ke bab terakhir, yaitu berkaitan dengan normalisasi. Ini tidak berkaitan dengan data-data yang sebelumnya dibikin. Cuman ini adalah poin yang berbeda. Jadi di soal pedoman UTS itu seakan-akan ini soal yang berbeda gitu. Pedoman yang bukan pedomannya sama, soalnya beda gitu. Oke, tidak terlalu panjang lebar. Ini tabel awalnya. Tabel awalnya ini adalah soalnya. Ini masih denormalisasi, masih ada multi value di sana, dan kita disuruh untuk menormalisasinya, membuat tabel ini menjadi normal. Dan itu secara bertahap. Dari denormalisasi hingga 1NF, hingga yang terakhir nanti ke 3NF. Nah, di sini tabel awal atau yang masih denormalisasi itu adalah masih ada satu nih, ada multi value seperti jelaskan sebelumnya, dan ada satu baris ke banyak produk sesuai dari soal ini. Contohnya yang mana? Contohnya itu ini. Jadi di ID produk ini masih jadi satu baris. Nah, ini yang nantinya akan dinormalisasi ke tahap pertama, yaitu 1NF. 1NF. Jadi ini 1NF ini kita menjadikan contohnya ini. Langsung ke contohnya aja. Jadi yang ininya gabung, kita jadi satu-satuin. Jadi multi value ini kita jadikan jadi baris baru. Itu salah satu contoh dari 1NF dan normalisasi hingga ke 1NF. 1NF. Kedua NF, 2NF ini dan 3NF ini lebih ke kita memisah dari yang tabel yang berbentuk utuh ini masih jadi satu, nanti kita pisah-pisah lagi. Dan 2NF ini kita korelasikan, kita pisah dari sebagian kunci primer. Kayak misal ini konsumen dan konsumen, kita jadiin satu ID konsumen dan non konsumen. Transaksi yang ada transaksinya, lebih mudahnya kita satuin yang ada transaksinya menjadi tabel transaksi. Yaitu ada transaksi, ada waktu transaksi, dan juga ada ID konsumennya. Karena transaksi berkaitan dengan konsumen gitu kan. Dan ya gitu. Jadi bergantung pada sebagian kunci primer, itu berkaitan dengan 2NF. Dan kalau 3NF ini yang ada yang namanya itu transitive dependency. Karena di 2NF ini masih ada total. Karena total ini bisa dijadikan suatu select nantinya kalau misal dalam MySQL Workbench. Dan di 3NF ini kita menghilangkan akan totalnya ini. Nah, ini jadi hilang. Oke. Sekian dari video berkaitan dengan sistem basis data dari mulai IRD-Chain, habis itu ke DDL-DML, normalisasi, dan juga ke relational model yang di bab 2 tadi. Sekian dari saya Dwi Teruda dari kelas S1 SIKJ 2403 dan dengan NIM 10 20 42 40 01 68. Sekian, terima kasih. Semoga bisa mendapat insightful knowledge di dalamnya.